Salam, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami mengerti supaya firman Tuhan meresap masuk dalam hati dan kehidupan kami. Dan menjadi sumber kehidupan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar bacaan kita terdapat di dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-35. Dan yang menjadi ayat dasar kunci renungan kita dalam Keluaran 32 ayat yang pertama. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami." Dari bacaan ini, maka tema yang saya mau ambil adalah dosa memuaskan keinginan pengikut. Bapak Ibu Saudara-saudara, salah satu tantangan bagi pemimpin adalah adanya godaan untuk lebih menyenangkan para pengikutnya. Sehingga pemimpin mengikuti apa yang diinginkan oleh pengikutnya meskipun dia tahu dengan cara yang keliru. Banyak pemimpin tidak berani menolak permintaan mereka sekalipun jelas apakah permintaan itu bertentangan dengan kebenaran. Banyak para pemimpin yang lebih memilih untuk tetap populer dan mendapatkan pengakuan banyak orang sekalipun mereka harus melakukan hal yang menyimpang dari jalur yang seharusnya. Banyak para pemimpin ingin mencari aman serta ingin demi memperoleh kenyamanan sendiri. Bapak Ibu, pada masa kepemimpinan Harun terjebak dalam perangkap keinginan yang seperti itu. Setelah Musa naik ke Gunung Sinai selama 40 hari, sedangkan seluruh umat berkemah di padang gurun, nah selama absennya Musa, Harunlah yang menjadi pemimpin mereka. Orang Israel mulai gelisah menanti kembalinya Musa pada waktu itu. Umat itu lalu meminta Harun membuat Allah bagi mereka. Sebuah patung untuk disembah yang akan memimpin mereka menuju tanah Kanaan. Dan seolah-olah tanpa bantahan dari Harun. Dan seolah-olah tanpa perlawanan dari Harun. Sebenarnya mudah sekali melihat permintaan ini adalah sebuah permintaan yang salah dan konyol. Serta bertentangan dengan kehendak Allah. Israel, mereka adalah umat Allah yang telah mengalami berbagai macam mujizat Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Mereka telah melewati semua tulah-tulah yang diberikan di mana mereka melihat sendiri. Mereka telah melihat laut yang dibelah dua dan bahkan melihat mujizat-mujizat Allah menyertai selama dalam perjalanan mereka. Bangsa Israel melihat Tuhan dalam hadiratnya di depan mata mereka sendiri pada waktu mereka berada di gunung. Dan mereka telah membuat perjanjian antara Allah dengan umatnya. Sekarang bagaimana mungkin umat Israel berpikir bahwa Allah yang hidup yang berkuasa itu ternyata dapat digantikan dengan sebuah patung. Dan yang lebih celaka lagi, lebih parah lagi adalah reaksi Harun sebagai pemimpin. Dia tidak membantah atau tidak mengoreksi mereka. Malahan Harun kemudian meminta kepada umat itu untuk melepaskan perhiasan emas seluruh bangsa itu. Dan meleburnya ke dalam bentuk anak lembu dan menciptakan sebuah patung. Harun bahkan membangun mezbah di hadapan patung sapi itu. Dan mengumumkan sebuah perayaan baginya. Dalam Keluaran 32 ayat 1-6. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, semua umat Israel itu pun jatuh dalam penyembahan berhala. Dan akhirnya mereka harus membayar dengan mahal. Dengan tewasnya 3.000 nyawa. Bapak Ibu, kegagalan Harun sebagai pemimpin dalam hal ini seringkali mirip dengan sifat kemanusiawian kita. Seperti Harun, terkadang kita bertindak secara salah. Bukan karena kita tidak mengetahuinya. Namun karena kita lebih memilih untuk menyenangkan hati manusia. Sebagai pemimpin seringkali kita lebih memilih apa yang menyenangkan hati orang lain.
bahkan menyenangkan para pengikut. Kita ingin dianggap berhasil, kita ingin dianggap sukses tanpa menghiraukan kekudusan dan kebenaran firman Tuhan. Atau kita sering merasa takut terhadap orang-orang yang kita pimpin, meskipun bertentangan dengan kehendak Allah, atau bisa jadi mungkin kita ingin supaya kita lebih populer di mata mereka. Melalui peristiwa ini memberikan pelajaran kepada kita. Seperti Harun jatuh dalam kelalaian dan jatuh dalam kesalahan yang fatal. Oleh sebab itu hendaknya kita terus belajar untuk lebih mentaati kehendak Tuhan. Karena itulah yang menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, mengetahui kebenaran Allah ternyata tidaklah cukup. Diperlukan keberanian untuk menerapkan sikap kebenaran itu dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami, supaya kami berani mengambil keputusan, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.